Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat ya belajar online-nya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Bersama Ibu ya, Ibu Wiwin Wulandari. Nah, hari ini sebelum kita tahu apa itu besaran, apa itu pengukuran, kita lihat dulu gambar-gambar yang Ibu udah siapkan ya. Yang pertama nih, ada orang yang lagi ngukur panjang menggunakan roll meter. Ada lagi orang yang sedang menimbang dengan timbangan berat badannya berapa ya. Lalu ada orang yang lagi diukur suhunya, yang sekarang kalau zamannya sekarang adalah era new normal. Nah, kita kemana-mana harus ditembak nih suhu badan kita menggunakan termometer infrared seperti ini. Artinya, dari semua gambar ini semuanya melakukan pengukuran. Apa sih yang diukur? Nah, kita bahas satu-satu. Ada teori singkatnya ya, Ibu sudah rangkum, yaitu besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Satuan adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Jadi kalau besaran itu sesuatu yang dapat diukurnya dan dinyatakan dengan angka. Nah, kalau satuannya itu besaran pembandingnya. Nanti kita lihat contohnya untuk lebih paham ya. Jadi apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang dapat diukur dengan besaran sejenis yang ditentukan sebagai satuan. Nah, nilai adalah angka dari pengukuran tersebut. Contoh, panjang meja rumah Budi adalah 2 meter. Mana di sini dari kalimat ini yang merupakan sesuatu yang dapat diukur? Yang dapat diukurnya siapa? Di sini hal ini adalah besarannya adalah panjang. Apa itu panjang? Yaitu besaran sesuatu yang kita ukur. Kita ukur biasanya menggunakan alat ukur dan itu menghasilkan suatu angka. Berarti angkanya ini adalah suatu nilai. Nah, M-nya ini adalah suatu satuan. Satuan itu adalah besaran pembanding. Satuan M di sini adalah meter. Meter merupakan satuan dari panjang. Contoh lagi yang kedua, Tika sedang demam. Sehingga suhu tubuh Tika ketika diukur adalah 39 derajat Celcius. Mana di sini yang merupakan besaran? Ingat, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Mana yang di sini yang dapat diukur? Ya, betul, adalah yang dapat diukur adalah besarannya adalah suhu. Berapa nilainya? Nilainya adalah merupakan angka 39 derajat. Apa satuannya? Satuannya adalah derajat Celcius. Paham? Jadi kalau besaran adalah sesuatu yang diukurnya, nilainya itu adalah angkanya, satuannya adalah besaran pembandingnya biasanya mengikuti angka dari atau nilai dari pengukuran tersebut. Nah, tugasnya 1, coba kalian di rumah buat kalimat pengukuran ya, yang mengandung besaran, nilai, dan satuan seperti yang sudah dicontohkan sama Ibu. Selanjutnya, kita bahas tentang besaran pokok. Apa ini besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang dipakai untuk menentukan besaran-besaran yang lain. Artinya, besaran pokok ini kita anggap sebagai orang tua. Nah, besaran pokok itu ada 7. Kalian harus hafalkan ya. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Kalian harus hafal satuannya juga apa. Kalau panjang, satuannya meter. Ini yang dipakai adalah satuan internasional, satuan SI ya. Nah, meter dilambangkannya dengan M. Massa, kilogram, lambang satuannya kg. Waktu, second, atau nama lainnya itu detik. Tapi kita pakainya internasional ya, kita pakainya second, lambang satuannya S. Kuat arus listrik adalah ampere, lambang satuannya A. Suhu, kalian kenal pasti suhu itu satuannya Celcius. Tidak, satuan suhu itu banyak. Selain Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin. Nah, yang dipakai secara internasional adalah Kelvin ya. Lambang satuannya K.
Lalu jumlah zat adalah mol, ya satuannya juga sama lambangnya. Intensitas cahaya adalah kandela atau CD. Kalian harus hafalin ya, panjang, massa, waktu, kotoran listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini merupakan suatu orang tua. Artinya, di bawah besaran-besaran ini akan ada besaran-besaran ke bawahnya yang kita kenal sebagai besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang tadi Ibu bilang besaran pokok adalah orang tuanya, besaran turunan berarti anak-anaknya, anak cucunya, anak cicitnya, sampai panjang ke bawah. Contoh, luas. Lambangnya adalah L, satuannya meter persegi. Berarti dia itu diturunkan dari satuan panjang karena ada meter dan meter. Nanti Ibu jelaskan habis ini. Ada volume, meter kubik, ada kecepatan, meter per sekon. Percepatan lambangnya itu A dari kata acceleration, meter per sekon pangkat 2, ada gaya, lambangnya F. Satuannya Newton, tapi kalau dijabarkan adalah kilogram meter per sekon pangkat 2. Usaha satuan lambangnya watt. Lambangnya itu W dari kata work, satuannya joule, kilogram meter persegi per second persegi. Daya P dari kata power, satuannya watt, kilogram meter persegi per second kubik. Contoh nih, Ibu jelasin asalnya gimana ya. Ada luas. Asalnya itu luas apa? Panjang kali lebar. Satuan panjang pasti kalian tahu dong, meter. Lebar itu satuannya apa? Sama aja kayak panjang, satuannya meter. Meter dikali meter akan jadi meter persegi. Artinya si luas ini diturunkan dari satuannya atau besarannya dari besaran panjang, karena panjang dan lebar itu satuannya sama, jadi dianggap dia diturunkan dari besaran panjang. Volume juga panjang meter, lebar meter, tinggi meter, dikalikan jadilah meter kubik. Artinya dia diturunkan dari besaran panjang semua. Paham? Lanjut yang ketiga, ada jarak. Jarak itu kita nggak mungkin nulis satuannya adalah Kelvin kan. Jarak itu biasanya kilometer, kalau nggak meter. Kita anggaplah yang satuan internasionalnya kita tulisnya adalah meter. Waktu itu adalah second. Jadi dia diturunkan, jarak itu sama aja kayak panjang karena satuannya meter. Berarti kecepatan ini diturunkan dari besaran panjang, yaitu di sini adalah jarak, dengan besaran waktu, sehingga satuannya adalah meter per sekon. Paham? Jadi besaran turunan ini adalah yang diturunkan dari besaran pokok yang 7 itu. Paham ya? Lanjut, ada satuan baku dan tak baku. Satuan baku yaitu satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional. Contoh, ada meter, kilogram, dan detik. Detik nama lainnya second ya. Sistem satuan internasional dibagi dua, yaitu MKS dan CGS. Meter, kilogram, second atau sentimeter, gram, second. Lanjut, ada satuan tak baku. Kalian pernah dengar kata tangan ke panjang mejanya berapa ya? Berapa jengkal? Nah, itu kalian berarti menggunakan satuan tak baku, yaitu satuan yang hanya berlaku pada daerah tertentu. Kalau di Indonesia kita sering mengukur panjang, biasa menggunakan jengkal, hasta, atau depa. Nah, kalau di Eropa itu menggunakan satuan kaki, yaitu dikenalnya foot. Misalkan pesawat terbang ini tinggi sudah berada di ketinggian berapa kaki, nah pernah dengar? Nah itu adalah contoh di Eropa. Sebenarnya itu adalah satuan tak baku, karena satuan baku yang dipakai di seluruh dunia adalah satuan yang seperti ini nih, MKS atau CGS. Lanjut, nah syarat-syaratnya apa sih? Sebagai syarat satuan standar harus bersifat tetap.
Artinya kita mau di Indonesia, kita di Perancis, kita di Eropa, kita di Arab, tidak pernah berubah. Lanjut, berlaku di semua tempat dan setiap saat. Kamu lagi ngukurnya malam, kamu ngukurnya pagi, siang, sore, itu tidak berubah. Ya. Mudah ditiru. Artinya kalau 30 cm-nya di Indonesia sepanjangnya segini, di Perancis pun panjang 30 cm harus seperti itu. Artinya mudah ditiru, dipakai di mana saja. Paham? Lanjut. Ada alat ukur. Nah, alat ukur panjang. Kalian kenal ada mistar, penggaris ya. Lalu ada jangka sorong. Ini jangka sorong. Biasanya untuk mengukur diameter pipa atau diameter silinder. Ada mikrometer skrup. Seperti ini. Biasanya untuk mengukur ketebalan. Misalkan ketebalan plat besi berapa, plat baja berapa. Nah, di antara ketiga ini, yang paling memiliki ketelitian paling tinggi adalah yang ini, yang mikrometer skrup. Kenapa? Karena ketelitiannya hingga 0,01 mm. Yang kedua 0,1, yang paling rendah adalah mistar itu sendiri. Lanjut, ada timbangan. Jelas kalian udah hafal ya. Pernah lihat ya timbangan-timbangan seperti ini di pasar? Ya, ini adalah alat ukur massa. Bukan berat ya. Kalau berat itu adalah satuannya Newton. Dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kalau ini massa, misalkan kamu beli berapa kilo, beli telur berapa kilo. Nah, itu berarti kalian diukur massanya, bukan hitung beratnya. Ini timbangan seperti ini, timbangan seperti biasa yang di pasar ya. Ada timbangan ini timbangan digital. Ada timbangan namanya ada neraca ya. Ada neraca Ohaus pun ada berapa macam. 2 lengan, 3 lengan, sampai 4 lengan. Yang paling diantara ini yang paling ketelitiannya paling bagus dalam mengukur massa adalah yang neraca Ohaus ini. Lanjut, ada alat ukur waktu. Udah hafal ya. Waktu itu diukurnya pakai jam. Kalau yang ini jam, yang ini stopwatch. Apa sih waktu itu? Satuannya adalah detik atau second. 1 second adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar sebanyak 9 juta kali ini. Nah, alat yang diukur untuk mengukurnya adalah jam matahari, jam dinding, arloji, dan stopwatch. Kita ada gambarnya jam sama stopwatch saja ya. Lalu ada alat ukur suhu, termometer ya, udah hafal. Ini ada termometer klinis, biasanya untuk ukur badan, disimpan di ketiak biasanya ya. Lalu ada ini termometer laboratorium. Ada termometer dinding atau dimeter yang disimpan di termometer ruang. Ada lagi ini yang terbaru nih, yang sering kita lihat kalau kita kemana-mana, masuk ke bank atau ke mall. Kalau lagi masa era normal ini, kalau ibu masih di sekitar dalam rumah masih takut ya kalau kemana-mana, ini biasanya suka ditembakkan ini alat termometer infrared. Jadi kita tinggal ditembakkan ke dahi kita, langsung dikeluar angkanya. Berapa sih suhu normalnya? Suhu normalnya adalah 36 sampai 37. Artinya jika di atas 37, toleransinya kalau di tempat umum ada 37,3. Kalau di atas 37,3 sudah tidak boleh masuk karena sudah menunjukkan reaksi demam. Nah, demam adalah salah satu ciri untuk penderita COVID. Tapi tidak selalu demam menunjuk COVID ya. Itu salah satu, makanya itu diantisipasi. Sampai sini pembahasannya. Ada yang ditanyakan, nanti kita ditanyakan di live ya, di Zoom. Nanti ada tugas kalian di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.